Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Septiana Putri, NIM 210311100013 dari kelas C Prodi Agroteknologi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil laporan mini riset usaha tani cabai rawit atau Capsicum Fruitscens L di Kecamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur. Itu adalah di daerah saya sendiri. Latar belakang, cabai rawit atau Capsicum Fruitscens L merupakan salah satu tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah kecil dan rasa yang pedas. Cabai jenis ini dibudidayakan oleh para petani karena banyak dibutuhkan masyarakat, tidak hanya dalam skala rumah tangga, tetapi juga digunakan dalam skala industri dan diekspor ke luar negeri. Tanaman ini mempunyai banyak manfaat terutama pada buahnya, yaitu sebagai bumbu masak, bahan campuran industri makanan, dan sebagai bahan kosmetik. Selain buahnya, bagian lain dari tanaman ini seperti batang, daun, dan akarnya juga dapat digunakan sebagai obat-obatan. Produksi tanaman cabai rawit ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Tetapi setahun terakhir ini produksi tanaman cabai rawit mengalami penurunan. Selain itu, cabai rawit harganya di pasaran seringkali lebih tinggi daripada cabai jenis lainnya. Hal ini yang dikarenakan tidak sedikit petani yang mengalami gagal panen. Terjadinya gagal panen itu diakibatkan karena adanya beberapa kendala, terutama tingkat kesuburan tanah dan hama yang berkembang di tengah udara lembab sehingga membuat bunga, daun, dan tanaman cabai rusak, akhirnya mengakibatkan kegagalan panen. Tujuan saya melakukan riset di cabai rawit Capsicum Fruitscens L di Kecamatan Kedamaian, Gresik, Jawa Timur adalah satu, untuk mengetahui bagaimana keterampilan petani dalam budidaya tanaman cabai yang benar untuk menghasilkan produksi yang tinggi. 2. Mengetahui strategi pengembangan dan perencanaan usaha tani cabai rawit. 3. Menganalisis besarnya pendapatan usaha tani cabai rawit merah. 4. Mengetahui beberapa besar keuntungan relatif berusaha tani cabai rawit merah. Alasan memilih tanaman cabai rawit. Di sini, alasan saya adalah 1. Selain padi, cabai rawit merupakan mayoritas usaha tani di daerah saya. 2. Cabai rawit memiliki nilai ekonomis cukup tinggi di mata masyarakat. 3. Cabai rawit memiliki harga jual yang cukup tinggi. 4. Permintaan terhadap cabai rawit cenderung meningkat tiap tahunnya. 5. Cara perawatannya itu tergolong mudah. 6. Tidak perlu menunggu musim tertentu untuk melakukan penanaman. 7. Biaya bibit atau benih yang dilakukan untuk menanam cabai itu cukup terjangkau. Klasifikasi usaha tani. 1. Cara mengusahakan bentuk usaha tani. Berdasarkan usaha tani yang saya riset, merupakan jenis usaha tani perorangan atau individual farm, karena seluruh proses dikerjakan oleh petani yang saya riset itu sendiri dengan keluarganya, mulai dari perencanaan, mengolah tanah, sampai pemasaran hasil. 2. Corak dan sifat usaha tani. Berdasarkan usaha tani yang saya riset, merupakan jenis usaha tani subsisten atau subsisten farm, karena keuntungan yang dihasilkan itu hanya berorientasi pada pemenuhan keluarganya sendiri, kebutuhan mereka sendiri. 3. Pola usaha tani. Berdasarkan usaha tani yang saya riset, merupakan jenis pola usaha tani khusus karena usaha yang dikerjakan hanya satu cabang, yaitu khusus tanaman pangan. 4. Tipe usaha tani. Berdasarkan usaha tani yang saya riset, diketahui bahwa petani memiliki beberapa tanaman komoditas yang diusahakan, yaitu padi, cabai rawit, terong, pare belut atau kerai, dan palawija. Dengan pola tanam usaha tani tumpang sari yang dilakukan sebagai upaya untuk memanfaatkan lahan semaksimal mungkin. Faktor produksi. 1. Lahan. Lahan merupakan sumber daya utama dan merupakan input dalam usaha pertanian. Jenis lahan petani yang saya riset itu adalah lahan kering. Kenapa? Lahan kering adalah yang ketersediaan airnya terbatas dan kondisi air tanah yang kurang subur atau minim unsur hara. Meskipun petani yang saya riset itu ketersediaan airnya itu terbatas, ia tidak hanya mengandalkan musim hujan yang air hujannya sebagai pasokan kebutuhan air bagi tanaman. Ia di daerah saya itu melakukan sistem irigasi, yaitu status lahan yang dikerjakan adalah milik sendiri.
Tenaga kerja adalah energi yang dicurahkan dalam suatu proses kegiatan untuk menghasilkan suatu produk. Tenaga kerja yang dilakukan oleh petani yang saya riset merupakan dari sumber daya manusia yang dikerjakan oleh anggota keluarga sendiri dan bantuan mesin. 4. Modal adalah hasil produksi manusia yang akan digunakan untuk menghasilkan barang atau jasa. Modal berfungsi untuk menunjang dan mempercepat kemampuan dan memproduksi. Sumber modal yang digunakan adalah uang, barang, dan jasa. Manajemen. Perencanaan usaha tani yang dilakukan oleh petani dengan mengetahui komoditas, mesin tanam, status kepemilikan lahan, luas lahan, jarak tanam, sistem penanaman, jumlah pohon, umur panen, komoditas, produksi, biaya produksi, penerimaan dan pendapatan yang didapat, serta pemasaran. Organisasi yang dilakukan adalah dengan mengikuti kegiatan kelompok tani. Kelompok tani merupakan tempat untuk memperkuat kerjasama, baik di antara sesama petani dan antar kelompok tani, maupun dengan pihak yang lain, sehingga diharapkan usaha tani itu lebih efisien dan mampu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan, serta lebih menguntungkan. Yang ketiga adalah pengawasan yang dilakukan adalah mempelajari ilmu pertanian dari panen, pasca panen, produksi atau pengolahan, pengendalian mutu, pengujian mutu, hingga pemasaran untuk melindungi petani dari keterpurukan produksi dan harga komoditas pangan dan produk pertanian. Ini adalah daftar faktor produksi petani yang saya riset. Lahan, status lahan adalah sawah, milik sendiri, jenis lahannya sawah, luas lahan 155 meter, tenaga kerja manusia yaitu keluarganya sendiri dan mesin. Sumber modal adalah modal pribadi dan manajemen adalah melakukan perencanaan, perorganisasian, dan pengawasan terhadap produksi tanaman. Sekarang dianalisis biaya dan pendapatan, biaya variabel. Untuk penanaman cabai rawit, jenis biaya variabel yang dibutuhkan adalah benih dengan jumlah 1 kilo. Harganya itu per unit itu 315. Jadi per unit itu udah satu plastik itu 1 kiloan. 2. Pupuk NPK yaitu 50 kilo. Harganya itu 160.000 per unit. Sama seperti benih tadi. Jadi itu sudah plastikan, sudah sak-sakan 50 kilo itu harganya 160.000. Yang ketiga, pupuk KCl. Pupuk KCl butuh 25 kilo dengan harga 3.000 per kilo, jadi kalau di total menjadi 75.000. Yang keempat, nutrisi gandasil D. Yang dibutuhkan adalah 10 liter, harga per liter adalah 45.000, kalau di total 450.000. Yang kelima adalah pestisida curakron. Jumlahnya yang dibutuhkan 4 liter, harganya per liter 135.000, nilainya 540 kalau dijumlah. Jadi total biaya variabel seluruhnya adalah 1.540.000. Untuk biaya tetap. Biaya tetap adalah biaya yang digunakan oleh petani untuk menghasilkan tanaman, untuk berhasil suatu panen. Jadi yang dibutuhkan adalah perolehan mesin diesel. Harga belinya 2 juta, nilai sisa 500.000, umur ekonomis 5 tahun. Ditanya biaya penyusutan metode garis lurus. Ini menggunakan metode garis lurus. Jadi kalau menggunakan metode garis lurus itu harga perolehan min nilai sisa dibagi nilai ekonomis. Langsung akannya dimasukkan hasilnya 300.000 per tahun. Kedua, mesin traktor. Mesin traktor harga beli 5 juta, nilai sisa 1 juta, umur ekonomisnya itu 5 tahun. Untuk biaya penyusutan, sama harga perolehan dikurangi nilai sisa dibagi nilai ekonomis, hasilnya 800.000 per tahun. Yang ketiga itu 2 sprayer yang dibuat menyepet itu. Itu per unitnya 320.000, jadi kalau butuh 2 itu 640.000, nilai sisa per unit 30.000. Jadi 1, kalau dikali 2 jadi 60.000. Umur ekonomisnya itu 5 tahun. Untuk biaya penyusutan totalnya 116.000 per tahun. Yang keempat dibutuhkan 3 cangkul. Per cangkulnya 60.000 dikali 3 180. Nilai sisa 10.000 per unit dikali 3 30.000 untuk umur ekonomis 5 tahun. Biaya penyusutan cangkul itu tadi adalah hasilnya 37.500 per tahun. Jadi total biaya penyusutan atau biaya tetap dijumlahkan semuanya, diesel, traktor, sprayer, cangkul, dimasukkan angkanya
300, 800.000, 116.000, dan 37.500. Hasilnya yaitu 1.253.500. Untuk biaya total, TC, biaya variabel TVC, plus biaya tetap TFC, yaitu 1.540.000 ditambah 1.253.500. Hasilnya 2.793.500. Untuk jumlah produksi cabai rawit setiap tahunnya itu adalah 230 kilo. Harga jual cabai rawit itu 55.000 per kilo. Kadang juga 54.000 per kilo, tapi jarang sekali, rata-rata 55.000 per kilo. Untuk total penerimaan TR Q kali P. Q-nya 230 itu jumlah tadi hasil cabai, dan P itu harganya 55.000. Hasilnya adalah 12.650.000. Untuk keuntungan N, TR min TC, keuntungannya adalah 12.650.000 dikurangi 2.793.500, hasilnya adalah 9.853.500 itu per tahun. Kesimpulannya adalah cabai rawit atau Capsicum frutiscens L merupakan salah satu tanaman hortikultura dari jenis sayuran yang memiliki buah kecil dengan rasa yang pedas. Cabai jenis ini dibudidayakan oleh para petani karena banyak dibutuhkan masyarakat. Produksi tanaman cabai rawit ini dari tahun ke tahun terus meningkat. Dalam usaha tani perlunya diperhatikan faktor produksi seperti lahan, tenaga kerja, modal, dan manajemen, serta biaya pendapatan dan penerimaan petani. Berdasarkan hasil penelitian yang saya riset, diperoleh keuntungan petani yaitu 9.856.500 per tahun dengan biaya produksi sebesar 2.793.500 per tahun. Saran saya adalah data hasil penelitian ini menunjukkan bahwa usaha tani cabai rawit ini sangat menguntungkan. Hal ini tersebut juga menunjukkan bahwa usaha tani cabai rawit mempunyai prospek yang baik untuk dikembangkan dengan cara penambahan luas area tanam. Dengan bertambahnya luas area akan meningkatkan produksi dan diikuti dengan bertambahnya pendapatan petani. Memang sangat menguntungkan karena biaya yang dibutuhkan itu cuma sedikit, tapi hasilnya itu lumayan banyak. Ini untuk daftar pustaka. Ini adalah lampiran. Yang pertama adalah foto saya bersama petani, saya wawancarai di rumah beliau. Dan yang foto kedua adalah saya turun lapang, saya ingin melihat langsung sawahnya petani itu yang saya riset ini. Terlihat sudah ada tanaman cabai, ada palawija, dan ada banyak yang saya sebutkan tadi. Terima kasih. Bila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.